Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk mengisi absen di link yang sudah Bapak kirim di WA Group. Kemudian Bapak ingin mengingatkan kembali, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Oke, untuk hari ini juga Bapak akan yang memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kita belajar hari ini dengan keadaan lancar dan tentram. Oke, baiklah, Bapak ingin menanyakan kembali nih, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Iya, pembelajaran sebelumnya itu kita belajar bersama dengan Bapak itu materi tentang muatan IPA dan muatan IPS. Ada yang ingat tentang apa saja? Iya, kemarin kita belajar tentang muatan IPA yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Dan IPS itu adalah tentang kondisi geografis yang ada di ASEAN atau negara-negara di Asia Tenggara. Oke, hari ini ada yang ingat, ada yang tahu kita belajar apa? Iya, hari ini kita belajar tentang materi muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian buka buku halaman 31. Di sini ada muatan bahasa Indonesia. Ini adalah pembelajaran subtema 2 dari tema 1. Sini dengarkan dan resapi apa yang Bapak sampaikan. Buka bukunya halaman 31, yaitu tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering didapat sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Baiklah, tolong perhatikan teks laporan di buku halaman 32. Di sini Bapak akan membacakan yaitu kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat dibilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher yang panjang. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivore, yaitu hewan yang pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, dari teks laporan yang Bapak baca tadi, Bapak jelaskan tadi, itu adalah jenis teks laporan untuk
kita ketahui. Apa sih ide pokoknya? Ada yang tahu? Iya, ide pokok dari laporan tersebut adalah ciri-ciri dari kura-kura Galapagos. Paham? Alhamdulillah. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 39. Silahkan kalian buka buku halaman 39. Oh maaf, halaman 38. Nah, di sini ada lagi pendalaman materi tentang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran dengan menggunakan peta pikiran. Kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Tolong jelaskan atau tolong dengarkan. Oke. Yang pertama itu ada membaca laporan dengan seksama. Yang kedua itu ada mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan yang ketiga itu ada membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Oke, paham? Ada 3 ide pokok dalam membuat meta atau peta pikiran. Pertama tadi itu ada membaca laporan dengan seksama. Yang kedua itu ada mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan yang ketiga itu membuat daftar ide pokok pada setiap paragraf. Gunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengemukakan atau menemukan gagasan utama dan informasi dari sebuah laporan. Baiklah, kita lanjut lagi. Ke halaman 41. Nah, di sini ada menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Lagi-lagi kita membahas tentang laporan. Teks laporan membuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Selain itu, kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks sebuah laporan. Paham? Nah, di sini juga ada contoh tugas-tugas menulis fakta dan ide pokok berdasarkan teks laporan. Tapi ini kita lewati aja. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari tentang materi muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lanjut ke muatan PPKN. Baiklah, yang pertama kalian buka buku halaman 33. Nah, di sini ada penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Dengarkan apa yang Bapak jelaskan, oke? Oke. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama itu ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain.
atau kehendak kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dalam kepentingan bersama. Yang selanjutnya itu ada menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Itu adalah poin-poin atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Berikut ada beberapa contoh yang sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila. Coba lihat kalian gambar di bawah ini. Itu ada gambar orang yang sedang bermusyawarah antara warga dengan warga dan juga kelas itu dengan teman-temannya. Oke, lanjut. Silahkan kalian buka bukunya halaman 40. Nah, di sini ada penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sebelumnya kamu telah mengetahui tadi, yaitu nilai-nilai Pancasila tadi ada beberapa poin terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menjadi kepentingan bersama atau yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan atau mufakat. Nah, setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada atau dengan bahagia. Oke? Mereka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena itu adalah sebuah musyawarah. Pasti ada yang menyukai dan ada yang tidak. Tujuan utama dari musyawarah adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan atau menjadikan kita menjadi satu, tidak memiliki pikiran-pikiran yang berbeda lagi. Paham? Oke. Salah satu pengamalan sila keempat Pancasila adalah mengikuti pemilihan umum. Seperti contohnya kalian ketika memilih ketua kelas. Nah, di situ kalian pasti biasanya kan ada yang ingin menjadi ketua kelas. Nah, ketika ingin menjadi sebuah ketua kelas di dalam kelas, itu biasanya bisa diadakan dengan cara musyawarah. Misalnya, aku ingin jadi ketua kelas nih, tapi teman yang lain ada yang juga yang ingin, aku juga mau sih jadi ketua kelas. Emang kamu aja yang mau, aku juga mau, ya kan? Pasti ada seperti itu. Maka jalan tengahnya adalah kalian harus bermusyawarah dengan teman-teman kelas kalian. Paham? Alhamdulillah. Ada juga contoh-contoh lain, misalnya melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Ini bagi warga. Nah, biasanya kan di pos-pos atau di tempat kalian itu ada tempat-tempat untuk orang menjaga pos. Itu pasti bergantian atau saling bermusyawarah untuk mendapatkan tugas. Misalnya aku kena tugas malam ini, kamu malam besok. Itu adalah sebuah hasil dari musyawarah. Ada juga contoh lain, itu ketika pemilihan presiden. Nanti ketika kamu sudah memiliki KTP, kamu berhak untuk memilih calon-calon presiden di Indonesia. Siapa tahu kalian mau jadi presiden, ya kan? Doakan aja. Semoga yang cita-citanya jadi presiden bisa terkabul. Amin. Nah, selanjutnya kita
buka halaman Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang pembelajaran muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa, silakan kalian jawab soal yang sudah Bapak sampaikan di link yang sudah Bapak sediakan. Jangan lupa belajar lagi, pelajari pembelajaran yang sudah Bapak ajarkan. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Oh iya, jangan lupa, mari kita berdoa untuk Oke, jangan lupa untuk menjawab soal yang sudah Bapak beri di link di grup WA. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita ajarkan pada hari ini itu bermanfaat dan berguna bagi orang-orang maupun dari diri kita sendiri. Baiklah, Bapak akan memimpin doa pada hari ini. Silakan angkat tangan keduanya dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, kita sudah mempelajari pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.